Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang diversifikasi mata pencaharian sebagai strategi adaptasi ekonomi rumah tangga perikanan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dwi Ramadhani dengan NIU 541581. Saya Bagas Tama dengan NIU 5411467. Saya Narendra Adi Alfariski dengan NIU 541616. Saya Yuliana dengan NIU 542371. Oke, next. Nah, yang pertama yaitu konsep diversifikasi. Diversifikasi adalah mata pencarian nelayan yang merujuk pada strategi pengalihan sebagai pendapatan dari penangkapan ikan utama ke aktivitas alternatif seperti pengolahan hasil tangkapan, budidaya akuatik, pariwisata pesisir, atau pertanian sampingan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya laut yang fluktuatif. Next. Nah, mengapa perlu diversifikasi? Yaitu untuk adaptasi terhadap ketidakpastian ekonomi dan iklim di Indonesia atau solusi berkelanjutan untuk nelayan yang rentang terhadap cuaca dan penurunan hasil tangkapan. Next. Nah, pentingnya diversifikasi untuk rumah tangga perikanan. Diversifikasi penting karena nelayan menghadapi risiko tinggi dari musim paceklik badai dan overfishing yang menyebabkan pendapatan turun hingga 50-70% pada periode tertentu. Sehingga rumah tangga perikanan rentan terhadap kemiskinan tanpa diversifikasi ketahanan ekonomi rumah tangga perikanan akhirnya lemah. Diversifikasi menjadi semakin relevan karena ketergantungan pada hasil tangkapan saja membuat pendapatan keluarga nelayan rentan terhadap banyak faktor, seperti perubahan musim, lalu ada cuaca ekstrim, hingga fluktuasi hasil tangkapan yang tidak bisa diprediksi. Dengan diversifikasi ini, nelayan dapat memiliki fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Next. Next. Pelayanan pesisir menjadi salah satu bentuk diversifikasi yang paling mudah untuk diterapkan karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Jenis tanaman seperti cabai kan tumbuh dengan cepat dan bisa dibudidayakan menggunakan polybag atau hidroponik. Pola tanam ini memberi manfaat ganda, yaitu kebutuhan pangan keluarga dapat dipenuhi tanpa harus membeli. Dan apabila ada kelebihan hasil panen, nelayan dapat menjualnya sebagai tambahan pemasukan. Pertanian pesisir juga fleksibel sehingga dapat dirawat oleh anggota keluarga saat nelayan sedang melaut. Next. Perdagangan kecil menjadi opsi yang sangat realistis karena modalnya relatif rendah dan pasarannya dekat dengan lingkungan tempat tinggal. Usaha seperti membuka warung kelontong, menjual es batu untuk kebutuhan nelayan lain, atau menyediakan peralatan melaut menjadi sumber pendapatan harian yang stabil. Selain itu, perkembangan teknologi memungkinkan nelayan atau keluarga menjual produk secara online, sehingga jangkauan pasarnya itu lebih luas. Usaha kecil kayak gini itu sangat membantu menjaga arus pemasukan ketika pendapatan dari pelaut itu sedang menurun. Next. Ekowisata menawarkan peluang ekonomi yang besar, terutama bagi daerah pesisir yang memiliki keindahan alam dan budaya lokal. Nelayan dapat memanfaatkan perahu mereka untuk menyediakan jasa wisata seperti trip memancing, snorkeling, atau keliling pantai. Selain itu, eh, mereka juga dapat menjadi pemandu wisata atau membuka homestay sederhana untuk pengunjung. Sektor ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga nelayan, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa secara lebih luas karena banyak aktivitas yang bisa melibatkan masyarakat setempat. Next. Pengelolaan hasil perikanan jadi bentuk diversifikasi yang paling mampu memberikan nilai tambah. Ikan yang tidak laku itu bisa dijual atau lebih itu bisa diolah seperti abon, kerupuk ikan, atau bakso ikan. Nah, produk olahannya itu memiliki harga
jual yang lebih tinggi dibandingkan ikan segar, sehingga meningkatkan keuntungan. Selain itu, usaha ini sering dikelola oleh perempuan, sehingga memperluas kontribusi ekonomi keluarga. Dengan pengolahan, ikan juga lebih tahan lama, sehingga tidak lagi bergantung pada harga pasar yang harian. Next. Keberhasilan diversifikasi tidak hanya ditentukan oleh ide usahanya, tetapi juga oleh kesiapan dalam mengolah usaha tersebut. Nelayan perlu memiliki akses pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, baik dalam produksi maupun pemasaran. Modal awal juga menjadi faktor penting meskipun jumlahnya tidak harus besar. Selain itu, dukungan dari kelompok usaha dan pemerintah itu juga dapat memberikan fasilitas tambahan seperti kayak akses pasar, terus peralatan dan pendampingan. Selanjutnya ada peran gender dan kelembagaan dalam diversifikasi ekonomi pesisir. Yang pertama, keterlibatan perempuan dalam ekonomi pesisir. Nah, peran penting perempuan itu apa saja sih? Yang pertama, dia bisa mendominasi sektor pasca panen, yaitu seperti pengolahan ikan, pemasaran, dan distribusi. Lalu ada mengelola rumah tangga dan keputusan ekonomi mikro. Selanjutnya, perempuan juga sering menjadi motor diversifikasi usaha seperti usaha kuliner, kerajinan laut, hasil olahan ikan, dan juga jasa wisata. Selain itu juga perempuan bisa berperan dalam manajemen keuangan keluarga ketika pendapatan nelayan menurun akibat perubahan iklim. Nah, tantangan apa saja sih yang dihadapi? Yang pertama, akses terbatas ke seperti permodalan, pelatihan, dan teknologi. Yang kedua, minimnya pengakuan peran dalam keputusan komunitas, lalu juga beban kerja ganda seperti domestik dan produktif. Selanjutnya, ada peran kelompok usaha bersama atau KUB, kelembagaan lokal. Mengapa KUB itu penting? Yang pertama, KUB itu bisa menjadi wadah kerja kolektif, berbagi alat tangkap, modal, dan pemasaran. Selanjutnya, KUB itu tuh bisa meningkatkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi cuaca buruk dan musim paceklik. Selanjutnya juga KUB itu bisa fasilitasi inovasi usaha di luar penangkapan seperti olahan ikan, budidaya ikan, dan juga wisata. Selain itu juga KOB itu bisa mempermudah akses bantuan pemerintah, juga bisa mempermudah pelatihan dan juga pemasaran. Nah, dampak KUB itu sendiri apa sih pada diversifikasi? Yang pertama, bisa membuka peluang usaha non perikanan. Yang kedua, dapat memperkuat jaringan sosial dan mitigasi risiko ekonomi. Yang ketiga juga bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga pesisir. Selanjutnya, selanjutnya ada dukungan pemerintah. Untuk dukungan pemerintah itu sendiri, yang pertama bisa mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas seperti olah ikan, digital marketing, dan juga budidaya perikanan. Yang kedua, bisa memberikan bantuan modal dan sarana seperti alat pengolahan ikan atau cold storage, sarana budidaya, ataupun mesin produksi. Selanjutnya bisa dengan skema kredit mikro seperti KUR atau bantuan UMKM pesisir. Selanjutnya juga ada kebijakan perlindungan sosial saat musim ekstrim, pengembangan ekowisata dan infrastruktur desa pesisir, dan juga regulasi gender mainstreaming dalam pembangunan kelautan perikanan atau KKP dan Kemendes. Next. Selanjutnya itu ada studi kasus diversifikasi nelayan di Indonesia. Untuk menurut studi Nirmala et al. 2024, di sini disajikan bagian alir. Yang pertama itu hasil tangkapan ikan. Nah, proses diversifikasi nelayan di Kenjeran ini dimulai dari hasil tangkapan ikan yang biasanya hanya dijual langsung ke tengkulak dengan harga yang rendah. Melalui program pemberdayaan, ikan tersebut diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti bakso, nugget, kerupuk, dan lain-lainnya. Tahap berikutnya ada pengemasan baik tradisional maupun modern yang berfungsi melindungi produk sekaligus meningkatkan
meningkatkan daya tarik konsumen. Selanjutnya, produk yang sudah dikemas kemudian dipasarkan melalui jalur offline di lingkungan lokal maupun secara online di platform digital. Dengan adanya diversifikasi ini, nilai jual dan pendapatan keluarga nelayan meningkat sehingga mereka lebih mampu menghadapi fluktuasi hasil tangkapan dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga pesisir. Nah, menurut studi Rimala et al. 2024 ini, komunitas istri nelayan di Kenjeran, Surabaya menghadapi keterbatasan ekonomi akibat ketergantungan pada hasil tangkapan yang dijual langsung ke tengkulak dengan harga yang rendah. Melalui program pemberdayaan, mereka diperkenalkan pada diversifikasi produk hasil perikanan seperti bakso ikan, nugget, terasi, kerupuk, dan olahan beku lainnya. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan nilai jual dan daya simpan produk, tetapi juga membuka peluang wirausaha yang mendorong kemandirian ekonomi keluarga nelayan. Pelatihan yang diberikan mencakup keterampilan pengolahan, pemahaman gizi ikan, serta penggunaan kemasan modern untuk meningkatkan daya tarik pasar. Hasilnya, para istri nelayan lebih siap beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang fluktuatif dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga pesisir. Next. Selanjutnya ini merupakan daftar pustaka yang digunakan dari studi kasus dari Nirmala et al. 2024 tentang pengenalan dan pelatihan diversifikasi produk hasil perikanan kepada istri nelayan di Kenjeran, Surabaya. Next. Jadi kesimpulannya, diversifikasi sangat penting bagi rumah tangga perikanan, karena jika menerapkan diversifikasi, maka rumah tangga pesisir akan lemah dalam ekonomi, mengingat bahwa perikanan tangkap berfluktuasi dan dipengaruhi oleh perubahan iklim hingga hasil tangkapan yang tidak pasti. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.